Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Khairanisa Polem, mahasiswa kelas 6A Ilmu Komunikasi Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan manajemen isu dan krisis. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai definisi dan konteks dari manajemen isu. Selanjutnya, pada pembahasan ini kita akan membahas beberapa rules. Yang pertama itu sejarah dan perkembangan manajemen isu. Kemudian apa itu pengertian isu, jenis-jenis isu, dan apakah manajemen isu itu sendiri. Baik, kita mulai dari sejarah. Kita berbicara mengenai sejarah dari manajemen isu sendiri, itu sudah mulai muncul di tahun 1975, yang pada awalnya itu muncul dengan nama manajemen isu publik. Kemudian 2 tahun selanjutnya, pada tahun 1977, manajemen isu publik ini telah mencapai titik yang mengejutkan dalam waktu 18 bulan. Menurut seorang praktisi PR yang bernama Howard Cass ini melihat dan mengidentifikasi hal tersebut pada beberapa perusahaan-perusahaan pada masa itu, seperti perusahaan mobil, motorcycle, dan lain sebagainya. Kemudian, beberapa tahun terakhir, isu-isu seperti lingkungan bisnis yang lebih dinamis, kemudian yang berubah drastis, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi dan informasi. Nah, kita lihat bahwasanya pada masa ini, stakeholder atau publik sudah menuntut perusahaan untuk melihat permasalahan-permasalahan publik dan keinginan publik dari berbagai sisi, sehingga perusahaan itu dituntut untuk memiliki seorang manajer yang mampu menghandle semua hal yang dibutuhkan oleh publik. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari isu sendiri. Isu sendiri ini, manajemen sendiri itu dipopulerkan oleh seorang praktisi PR yang setelah saya bilang tadi bernama Howard Cass pada bulan April 1976. Jadi bersama dengan koleganya Bear Jones, Cass ini kemudian mengembangkan istilah manajemen isu dengan mendefinisikannya sebagai sebuah instrumen atau alat yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola isu yang muncul, dan respon terhadap isu sebelum terjadinya. Sehingga perusahaan itu ketika sudah mentargetkan akan terjadi isu, maka akan lebih mudah untuk mengontrol dan menyelesaikan isu sendiri. Sehingga manajer dalam sebuah perusahaan itu sangat dibutuhkan tugasnya dan harus berperan aktif untuk mengulik dan melihat secara jeli isu yang kira-kira apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya juga menurut seorang Management Council Issue, Teresa Yancey, beliau itu mengatakan bahwasanya munculnya isu itu terjadi karena kesenjangan antara tindakan perusahaan dan harapan publik, yang dimana publik ini adalah stakeholder yang memegang pendapat atau memegang hal yang penting dari citra perusahaan. Sehingga manajemen isu ini adalah proses yang bertujuan untuk menutup kesenjangan-kesenjangan tersebut. Nah, ini bisa dilihat, ada bagan yang bisa dilihat oleh teman-teman semua. Di sini ada bagan, ada aktivitas perusahaan, kemudian ada harapan publik, sehingga ketika ada aktivitas perusahaan, maka akan muncul yang namanya harapan publik, sehingga ketika aktivitas perusahaan tidak sesuai dengan harapan publik, maka akan terjadi kesenjangan atau yang disebut dengan isu tadi. Nah, kemudian selain menurut Yancey tadi, ada juga beberapa definisi dari isu ini. Kita lihat dari bawah. Isu merupakan perbedaan pendapat yang diperdebatkan, masalah fakta, evaluasi, atau kebijakan yang penting bagi pihak-pihak yang berhubungan.
Artinya di sini isu ini adalah sesuatu masalah yang urgent dan harus diselesaikan, karena ini adalah sesuatu fakta yang memang betul-betul terjadi dan mengganggu aktivitas dari perusahaan. Jadi ini pengertian isu ini menurut Health dan Combs pada tahun 2006. Kemudian yang kedua, isu yang muncul adalah suatu kondisi atau peristiwa, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang jika berlanjut akan memiliki dampak yang signifikan pada fungsi dan aktivitas perusahaan atau pada kepentingan masa depan perusahaan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya isu ini adalah sesuatu yang sangat memegang peran yang harus diperhatikan oleh perusahaan, harus diperhatikan oleh manajer isu perusahaan, karena bisa mengganggu aktivitas dan kelancaran usaha dari sebuah bisnis perusahaan. Kemudian isu juga terjadi ketika sebuah masalah menjadi terfokus pada satu pertanyaan khusus yang bisa mengarah pada pertikaian dan beberapa jenis resursi. Artinya, kalau bisa kita simpulkan bahwasanya isu sendiri ini adalah bisa dibilang kecamuk atau masalah yang terjadi di perusahaan dan harus segera diselesaikan karena bisa berpengaruh signifikan bagi kelancaran kehidupan perusahaan. Oke, baik teman-teman, selanjutnya untuk jenis-jenis isu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya kepada Allah aku mohon ampun, dan kepada kita semua aku mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.